Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Alfian Yulian Prasetya, mahasiswa semester 3 dari program studi Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2411201030. Apoptosis adalah bentuk kematian sel terprogram yang memainkan peran krusial dalam perkembangan homeostatis jaringan dan eliminasi sel-sel yang rusak. Proses ini ditandai oleh fitur morfologi yang jelas seperti pengurutan sel, kondensasi kromatis, dan fragmentasi inti. Pusing? Oke, santai. Intinya, apoptosis itu adalah program self-destruct atau program bunuh diri sel yang udah terencana dan rapi. Kenapa rapi? Nah, kayak kata jurnal tadi, selnya nggak meledak berantakan, tapi dia mengerut, memecah menjadi kecil, jadi paket-paket kecil, terus paketnya dimakan sama sel tetangga. Bersih kan? Dari diagram ini tuh kita nggak akan membahas semuanya. Kita membahas salah satu agen yang perannya super krusial, yaitu si Bugs ini. Gimana sih cara sel mengolah? Oke, si Bugs ini punya geng yang namanya keluarga protein BCL2. Di geng ini ada dua kubu yang musuhan sesuai di slide. Ada kubu hijau dan ada kubu merah. Di kubu hijau atau pro-survival atau anti-apoptotik. Di kubu ini, para bodyguard sel, contohnya BCL2 dan BCLXL, tugasnya jagain mitokondria biar nggak bocor. Sedangkan di kubu sebelahnya, di kubu merah atau pro-dead, pro-apoptotik, ini adalah tim eksekutor. Nah, Bugs dan sobatnya, Bug ada di sini. Regulasi Bugs itu terdapat dua level. Kita bahas level pertama yaitu regulasi transkripsi. Ini jawaban inti dari tugas kita yaitu regulasi ekspresi gen. Pertanyaannya, kapan sih sel mencetak lebih banyak protein Bugs? Jawabannya pas sel lagi stres berat. Nah, slide ini kita bisa lihat alurnya dengan aktor utamanya adalah P53 si penjaga genom. Nah, omonganku soal P53 nyalain gen Bugs ini bukan ngasal ya. Ini udah dibuktiin di bahan bacaan di salah satu jurnal USK yang diterbitin tahun 2023 yang menyebutkan protein P53 dapat mengaktifkan transkripsi gen pro-apoptosis seperti Puma, Bugs, dan Oxa. Bahkan ini didukung sama jurnal plastik yang dibuat oleh Miyashita dan Reed dari tahun 1994 yang ngebuktiin kalau P53 itu emang regulator langsung dari ekspresi gen Bugs. Artinya P53 itu beneran nyuruh pabrik sel buat mencetak Bugs pas lagi bahaya. Alurnya gini, P53 yang aktif bakal menempel ke DNA khususnya di saklarnya gen Bugs yang disebut promoter gen Bugs. Tempelan inilah yang nyuruh mesin sel buat ngegas transkripsi ditingkatkan. Gen Bugs disalin jadi mRNA terus ditranslasi jadi peningkatan jumlah protein Bugs di dalam sitosol. Sel kita jadi kebanjiran pasukan Bugs. Baik, selanjutnya di level 2 yaitu membangun pasukan. Asik. Tapi bentar, punya banyak pasukan nggak berarti mereka langsung perang. Ini level 2 regulasi pasca translasi. Faktanya, di sel sehat pun protein Bugs itu udah ada nongkrong di sitosol, tapi dia tidur alias inaktif. Terus gimana sih cara banguninnya? Nah, kita lihat lagi jurnalnya. Menurut review dari Gao dan kawan-kawan, di tahun 2022, mekanismenya disebut model aktivasi langsung. Jurnal ini ngejelasin kalau protein BH3 only activator seperti TBIT dan BIM akan berikatan langsung dengan Bugs, menginduksi perubahan konfirmasi yang mendorong translokasinya ke membran luar mitokondria.
Pusing? Oke, santai. Bahasa gampangnya, protein alarm si BH3 only ini beneran nempel langsung ke bugs yang lagi tidur. Celekan inilah yang bikin bugs auto bangun, berubah bentuk, terus cabut dari sitosol buat pindah ke markas besar mitokondria. Di sana dia nggak sendirian, dia bergabung atau beroligomerisasi bersama bugs lain. Dan bareng-bareng ngebor membran mitokondria membuat lubang besar. Oke, gara-gara lubang yang dibikin bugs tadi, sitokrom C jadi bocor keluar. Sitokrom C yang bocor, inilah surat kematian resminya. Dia bakal ngaktifin kaspase 9 yang bakal ngaktifin kaspase 3. Dan dimulailah proses potong-potong sel dari dalam. Game over. Jadi, summary-nya, regulasi bugs itu gokil. Ada 2 lapisan keamanan dan dua-duanya sahih secara ilmiah. Di level 1, yaitu di proses transkripsi, diatur P53 buat nambah jumlah proteinnya. Dan didukung dengan jurnal-jurnal penelitian tadi. Di level 2, berdasarkan aktivitasnya, diatur protein sensor BH3 only buat bangunin proteinnya dan didukung oleh jurnal bacaan dari Gao tadi. Oke, baik teman-teman, mungkin kayaknya itu aja yang bisa aku bantu jelasin terkait regulasi protein bugs ini. Mohon maaf dan mohon koreksi jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.